Bertemu lagi denganku Ilma dan Tamti, mahasiswa Sekolah Ekspor Batch 5. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai ekspor global mapping. Globalisasi terjadi karena adanya kemajuan teknologi dan transportasi. Dalam era globalisasi, tentunya kita saling ketergantungan antara satu sama lain, antara perseorangan maupun kelompok, antara satu negara dengan negara lain. Karena era globalisasi memberikan dampak yang begitu besar, terutama pada kemajuan teknologi, modernisasi sosial ekonomi, dan perkembangan pasar. Untuk bisa mengikuti perkembangan globalisasi, terutama untuk meningkatkan perekonomian, maka dari itu kita harus pandai dalam memasuki perkembangan pasar. Mengambil langkah untuk memasuki pasar global adalah impian bagi banyak perusahaan. Untuk itu, kita perlu mengetahui dan memahami pasar global dengan baik sebelum mengambil langkah yang lebih besar. Kita harus melakukan riset pasar global terkait produk yang dipilih sebagai langkah awal dalam memasuki pasar global. Ini mencakup penelitian menyeluruh tentang tren pasar, permintaan, pesaing, dan konsumen potensial di berbagai negara internasional. Selanjutnya, tentukan pasar-pasar target dan lakukan penyusunan pada negara-negara yang sesuai dengan kategori produk yang kita miliki. Mapping global dapat memberikan peluang bisnis yang lebih besar, terutama pada perusahaan yang ingin memperluas jangkauan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Namun, walaupun menjanjikan peluang profit yang tinggi, tidak memungkinkan pelaku bisnis gagal ketika mencoba. Umumnya karena persiapan yang kurang matang dan juga kurang memadainya pengetahuan tentang bagaimana landscape bisnis internasional. Dari hal tersebut, pelaku bisnis harus memahami lebih mendalam tentang landscape pasar global, tak hanya mengenai hal yang berkaitan dengan kompetitor, tetapi juga situasi, politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu juga harus menyediakan produk yang akan dipasarkan di negara target. Savarیر Coffee adalah produk yang akan kami gunakan untuk memasuki pasar global. Produk ini merupakan produk kopi jenis Arabica yang ditanam dari perkebunan yang ada di Pangalengan dengan perawatan yang baik dan benar, sehingga rasa yang ada di dalam kopi kami tetap terjaga dan berkualitas. Selain itu, kami juga memberikan packaging yang menarik karena berbeda dari perusahaan lain. Packaging yang kami gunakan cukup memudahkan para penikmat kopi, karena kami membungkusnya dengan drip pack dan konsumen tidak perlu menanggalkan ampas kopi di gelas mereka. Kopi dipilih sebagai produk kami karena kopi merupakan komoditas ekspor terbesar kedua di dunia. Di negara Indonesia juga memiliki banyak perkebunan kopi, sehingga para produsen kopi dari berbagai daerah di Indonesia sangat banyak dan mudah untuk dijangkau serta ditemui. Maka dari itu, kami ingin memperkenalkan Savarیر Coffee ini di dalam negeri hingga ke mancanegara. Dengan melihat peluang pasar internasional melalui trade map, kita bisa menganalisis perdagangan internasional dan pemetaan perdagangan global. Kami memilih produk kopi karena jika dilihat dari data trade map dengan HS code 210111, peluang untuk melakukan ekspor sangat besar. Berikut negara yang membutuhkan kopi untuk diimpor. Yang pertama ada Amerika Serikat atau USA. USA merupakan negara yang memiliki permintaan impor kopi yang tinggi. Negara USA menjadi rekomendasi tujuan utama kita untuk melakukan ekspor karena dari trade balance-nya negatif serta tarif masuk nol sehingga bisa memaksimalkan keuntungan dalam proses ekspor. Yang kedua ada Australia. Australia adalah negara dengan nilai impor yang cukup tinggi. Menurut data trade map, negara Australia menjadi negara yang direkomendasikan untuk negara tujuan ekspor. Menurut data negara pengekspor ke negara Australia, rata-rata jarak yang harus ditempuh untuk ekspor adalah sekitar 13.966 km. Sehingga Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengekspor ke negara tersebut karena jarak negara Indonesia dengan Australia cukup berdekatan, yaitu sekitar 3.455 km. Yang terakhir ada Inggris, Polandia, Kanada, dan Chili. Dengan nilai impor yang cukup tinggi dan nilai trade balance yang negatif, menjadikan negara-negara tersebut cukup berpotensi untuk dijadikan negara tujuan ekspor dan biaya masuknya pun tidak terlalu tinggi, yaitu hanya sekitar 3%. Secara keseluruhan, mengekspor produk kopi kami ke negara tersebut tentu menjadi peluang besar bagi kami. Dengan beberapa pertimbangan yang sudah kami lakukan mengenai tren pasar, permintaan, pesaing, dan konsumen potensial di berbagai pasar internasional, kami yakin pemasaran yang akan kami lakukan tidak sulit karena sudah berpatok pada data yang relevan dari trade map.